Baik, perkenalkan nama saya Ian Kurniawan. Saya dari Prodi Sarjana Informatika dengan NIM 11S24020. Jadi pada video kali ini saya disuruh untuk menjelaskan praktikum saya, yaitu praktikum yang ke-10 dengan topik tipe list. Jadi dalam dalam praktikum ini saya diharapkan untuk mampu merealisasikan tipe list ke bahasa pemrograman Haskell. Jadi topiknya cuma satu, yaitu mengimplementasikan tipe list. Jadi mari kita lihat dari ke aktivitas praktikumnya, yaitu yang pertama, buatlah tipe bentukan list yang elemennya dapat bertambah maupun berkurang. Dalam praktikum ini tidak diperkenankan menggunakan library pihak ketiga. Yang pertama yaitu konstruktor. Dalam konstruktor ini terdapat menjadi dua bagian, yaitu cons O, yaitu terdapat variabel E dan L, di mana cons O ini menghasilkan sebuah list dari L dan E dengan E sebagai elemen terakhir. Maka kodenya sebagai berikut, yaitu cons O membutuhkan satu input bertipe data integer dan kemudian membutuhkan satu input bertipe data integer lagi. Namun input yang kedua ini dibikin dalam bentuk list, yaitu menggunakan eh, tutup kurung siku, kemudian menghasilkan output dengan tipe data integer juga dan dalam bentuk list juga. Di mana cons O elemen list sama dengan elemen dibanding dengan list. Kemudian yaitu dalam konstruktor yang kedua terdapat yaitu cons B dengan variabel L dan E, yaitu gunanya untuk menghasilkan sebuah list dari L dan E dengan E sebagai elemen terkait list terakhir list. Jadi eh, di sini variabelnya saya ganti menjadi elemen dan list, yaitu E untuk elemen dan L untuk list agar menghindari similarity dari kode-kode yang lain. Jadi dalam kode yang konstruktor kedua yaitu cons B membutuhkan satu input bertipe data integer dengan titik kurung siku artinya dalam list, kemudian satu input lagi bertipe data integer yang biasa, dan kemudian mengembalikan output bertipe data integer juga dengan bentuk list juga, di mana cons B list elemen sama dengan reverse list dari cons O elemen reverse list. Jadi yaitu mengembalikan list tadi, mengembalikan list dari cons O. Jadi yang selanjutnya yaitu selektor, terdapat 5 bagian, yaitu first element, the list, terus last element, head list, dan mid list. Mari kita bedah satu persatu, yaitu untuk yang first element L, mengembalikan elemen pertama list L. Code-nya adalah sebagai berikut, yaitu untuk first element eh, membutuhkan satu input bertipe data integer dalam bentuk list dan mengembalikan satu output bertipe data integer juga, namun bentuknya biasa tidak list. Yang di mana first element X dibanding dengan underscore dalam tutup kurung biasa sama dengan X, di mana first element ini jika listnya kosong maka artinya error. Maka nanti jika di print out maka akan dibuat put string lainnya list kosong. Kemudian yaitu yang ke selanjutnya yaitu tail list, di mana tail list ini berfungsi untuk mengembalikan list tanpa elemen pertama list L. Jadi di tail list ini adalah eh, membutuhkan suatu input bertipe data integer dalam bentuk list dan mengembalikan satu output bertipe data integer juga dalam bentuk list juga. Di mana tail list kosong sama dengan list kosong. Dalam tail list ini terdapat sebuah list tanpa elemen pertama list. Jadi XS, dan mana XS ini adalah elemen pertama list L. Kemudian yang selanjutnya yaitu last last elemen L. Gunanya yaitu untuk mengembalikan elemen terakhir dalam list satu. Jadi dalam list elemen ini dibutuhkan satu input bertipe data integer dalam bentuk list dan mengembalikan output bertipe data integer juga, namun bentuknya seperti biasa. Kemudian di mana list kosong ini sama dengan error dan list elemen X dalam list sama dengan X, maka last elemen XS dalam bentuk biasa itu nanti eh, akan mengembalikan elemen terakhir dalam list XS. Kemudian yaitu selanjutnya ada head list, yaitu mengembalikan list tanpa elemen terakhir list satu. Jadi
yang dimana head list ini membutuhkan satu input bertipe data integer dalam bentuk list dan mengembalikan satu output bertipe data integer dalam bentuk integer juga, namun tipe datanya integer dalam bentuk list juga. Jadi head list kosong sama dengan list kosong. Head list L atau list sama dengan reverse list dari tail list dari reverse list list. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu ada mid list, yaitu mid list ini gunanya untuk menghasilkan list untuk elemen yang berada di tengah list tengah list L. Jadi eh, mid list ini adalah eh, untuk konstruktornya yaitu membutuhkan satu input bertipe data integer sama seperti yang tadi dan mengembalikan output bertipe data integer juga. Nah, dan input dan outputnya itu dalam bentuk list. Di mana mid list kosong sama dengan list kosong. Jadi mid list X sama dengan list X. Jadi mid list L atau mid list list melakukan pemisalan di mana len sama dengan eh, n NB elemen list, di mana mid sama dengan len div2. Di dalam X, di mana X eh, I, X lebih kecil dari zip 0 list, di mana even len dan I lebih besar sama dengan mid kurang satu dan satu lebih kecil sama dengan mid, di mana eh, ODD len dan I sama dengan mid, sehingga untuk yang operatornya yaitu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu eh, NB elemen menghitung jumlah elemen list J0 jika kosong. Nah, di sini konstruktornya adalah hmm, di sini konstruktor adalah NB elemen di mana membutuhkan satu input bertipe data integer dan dalam bentuk list dan mengembalikan satu output bertipe data integer dalam bentuk yang biasa. Di mana NB elemen list kosong sama dengan 0. Kenapa? Karena eh, dalam operatornya dibuat untuk menghitung jumlah list dan bernilai 0 jika dia list kosong. Sehingga dibuat di sini NB elemen list kosong sama dengan 0. Dan NB elemen XS sama dengan 1 tambah NB elemen XS. Kemudian yang selanjutnya yaitu concat. Concat L1, L2 menghasilkan konkatenasi dua buah list dengan list 12 sesudah list 1, di mana code-nya adalah sebagai berikut. Concat membutuhkan dua input bertipe data integer, yaitu dalam bentuk list dan mengembalikan satu output dalam bentuk integer juga dan dalam list, di mana concat list kosong L2 sama dengan L2 dan concat XS L2 sama dengan X concat XS list 2. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah eh, reverse list 1 L, di mana reverse list L ini berguna untuk memberikan list yang urutan elemennya adalah kebalikan dari list asal. Jadi, dari operator saja kita sudah dapat menentukan bahwa itu adalah fungsinya untuk membalikkan karena adalah kata reverse. Jadi, untuk code-nya adalah reverse list membutuhkan satu input bertipe data integer dengan bentuk list dan mengembalikan satu input bertipe data integer juga dengan bentuk list. Di mana reverse list kosong sama dengan list kosong. Di mana reverse list L sama dengan reverse list. Kemudian yang selanjutnya adalah max list, gunanya untuk eh, menghasilkan nilai elemen list yang mempunyai nilai terbesar. Minimal list terdiri atas satu elemen, jadi tidak boleh list nol gitu loh. Jadi untuk max listnya yaitu membutuhkan satu input bertipe data integer dengan bentuk list dan mengembalikan satu output bertipe data integer juga dengan bentuk yang biasa. Di mana max list X dalam bentuk list sama dengan X. Jadi X list X dibanding XS sama dengan eh, max max rec XS, di mana max rec M list kosong sama dengan M dan max rec M Y banding YS sama dengan max rec, di mana
Jika M lebih besar dari Y, maka M dan selain dari itu adalah Y, YS. Nah, yang selanjutnya itu untuk elemen elemen K, E, N, LN. Untuk mengembalikan nilai elemen pada posisi N di list satu dan ukuran list harus lebih besar atau sama dengan N. Yaitu kita lihat kodenya. Eh, elemen can membutuhkan satu input bertipe data integer dalam bentuk list dan mengembalikan satu output bertipe data integer dan membutuhkan satu output input lagi bertipe data integer dalam bentuk yang biasa dan mengembalikan satu output dalam tipe data integer dalam bentuk biasa. Jadi elemen can x di mana satu sama dengan x, elemen can underscore xs n sama dengan elemen can xs n kurang satu, di mana elemen can ini jika tidak diketahui x dan xs-nya maka hasilnya ada error karena posisinya tidak valid. Jadi selanjutnya yaitu sum list, yaitu menghasilkan total nilai dari elemen yang terdapat pada list satu. Eh, Code-nya sebagai berikut. Sum list membutuhkan satu input bertipe data integer dengan bentuk list dan mengembalikan satu output dengan tipe integer, di mana sum list list kosong sama dengan nol, di mana sum list x xs sama dengan x tambah sum list xs. Kemudian yaitu average, yaitu menghitungkan nilai rata-rata, di mana average list L menghasilkan nilai rata-rata dari elemen yang terdapat pada list satu. Jadi code-nya adalah sebagai berikut. Average list membutuhkan satu input bertipe data integer dalam bentuk list dan mengembalikan satu output bertipe data double. Jadi sebenarnya eh, gunanya itu untuk menghitung rata-rata. Untuk ini, kenapa dia dalam bentuk double? Karena rata-rata bisa saja bilangannya desimal atau berkoma, sehingga dia menghasilkan output yang bertipe data double. Nah, average list kosong sama dengan error karena list kosong. Nah, average list L sama dengan dimisalkan len sama dengan NB elemen list dan sama dengan sum list di dalam from integral sum per from integral len. Kemudian selanjutnya itu adalah fungsi untuk predikat. Jadi yang pertama adalah is empty, adalah benar jika kosong. Itu pastinya kita sini menggunakan boolean. Maka is empty membutuhkan satu input bertipe data integer dan mengembalikan satu output bertipe data boolean. Is empty list kosong, maka true. Is empty tidak diketahui, maka sini adalah false. Nah, yang selanjutnya adalah is one element L. Benar jika list berisi satu elemen. Nah, is one element is one element membutuhkan satu input bertipe data integer dalam bentuk list dan mengembalikan satu output bertipe data boolean. Is one element list sama dengan nb element list sama dengan satu. Kemudian selanjutnya adalah is equal untuk eh, membandingkan apakah sama atau tidak. Is equal L1 L2 adalah benar jika list L1 sama dengan list L2. Dan code-nya adalah sebagai berikut. Is equal membutuhkan dua input bertipe data integer dalam bentuk list dan mengembalikan satu output dalam bentuk boolean. Dalam tipe data boolean. Nah, is equal list 1 list 2 sama dengan list 1 sama dengan list 2. Jika sama dengan maka nanti hasilnya adalah true, jika tidak maka hasilnya adalah false. Kemudian yaitu is member satu dengan X adalah benar jika X adalah elemen list satu. Eh, is member itu member namanya anggota. Jadi is member ini membutuhkan satu input bertipe data integer dengan bentuk list dan membutuhkan satu input lagi bertipe data integer juga, namun bedanya dalam bentuk yang biasa dan mengembalikan satu output bertipe data boolean. Mana is member list X sama dengan X elem list, yang artinya apakah si X ini merupakan bagian dari si list berikut. Nah, yang selanjutnya yaitu eh, is first. Is first L dan X adalah benar jika X adalah elemen pertama pada list satu. Nah, is first hmm,
Membutuhkan satu input bertipe data integer dan dalam bentuk list dan mengembalikan satu output dan membutuhkan satu input lagi bertipe data integer juga namun bentuk yang biasa dan mengembalikan satu output bertipe data boolean. Jadi is first list kosong adalah false, dan is first x dan y sama dengan y. Kemudian is last ini tentunya kebalikan dari is first tadi. Is last lx adalah benar jika x adalah elemen terakhir pada list satu. Jadi code-nya adalah is last membutuhkan satu input bertipe data integer dalam bentuk list dan membutuhkan satu input lagi bertipe data integer juga namun dalam bentuk yang biasa dan mengembalikan satu output bertipe data boolean. Di mana is last list kosong underscore sama dengan false dan is last x y sama dengan y dan is last underscore xs y sama dengan is last xs y. Dan yang selanjutnya yaitu ada is number element L1 L2 adalah benar jika jumlah elemen list L1 sama dengan jumlah elemen list L2. Jadi eh, is and B elemen membutuhkan membutuhkan dua input bertipe data integer dalam bentuk list dan mengembalikan satu output bertipe data boolean. Jadi is number element list 1 list 2 sama dengan number elemen list 1 sama dengan number elemen list 2. Nah, yang kedua, yang selanjutnya yaitu is reverse L1 L2 adalah benar jika list L2 adalah reverse dari L1. Artinya, apakah benar jika list 1 ini adalah kebalikan dari list 2? Oh, apakah benar jika list 2 ini adalah kebalikan dari list 1? Maka code-nya adalah is reverse membutuhkan dua input bertipe data integer dalam bentuk list dan mengembalikan satu input bertipe data boolean. Is reverse list 1 list 2 sama dengan list 1 sama dengan reverse list L2. Nah, yang selanjutnya yaitu is x element KEN 1 saat L X N, di mana benar jika elemen X berada pada list 1 dan tepat berada di posisi N. Nah, maka is X element can membutuhkan satu input bertipe data integer dalam bentuk list dan membutuhkan dua input lagi bertipe data integer juga namun tidak dalam bentuk list atau dalam bahasa lain dalam bentuk yang biasa dan mengembalikan satu output bertipe data boolean. Is X element can list xn sama dengan n lebih besar sama dengan 1 dan n lebih kecil sama dengan nb elemen list dan elemen can list n sama dengan x. Nah, juga sampai segitu untuk konstruktor, selektor, operator, dan predikatnya. Maka di sini juga ditentukan bahwa keyword yang digunakan yaitu yang pertama length, yaitu yang digunakan untuk mengambil panjang elemen. Alternatif silahkan implementasikan sendiri pada fungsi elemen dengan menggunakan rekursif. Nah, yang kedua yaitu plus plus untuk menggabungkan dua buah list, hanya boleh digunakan pada fungsi main. Yang ketiga yaitu maksimum untuk mengambil nilai max dari list. Yang keempat yaitu eh, Nanda seru dua kali, yang dimana berfungsi untuk mengambil elemen pada posisi tertentu di list, yang dimana alternatif silakan implementasi sendiri pada fungsi elemen can. Jika tidak memenuhi kriteria atau melakukan pelanggaran akan menyebabkan nilai praktikum saat ini menjadi nol. Nah, di sini juga kita sudah diberikan fungsi untuk menerima list dari inputan. Nah, yaitu terdapat main IO, main sama dengan jumlah list read line, list 1, jumlah list 2 elemen N1, N2, X1, X2, yaitu untuk membaca input outputnya yang berupa integer. Misalkan list 1 cons O sama dengan cons O elemen list 1 cons B sama dengan cons B list 1 elemen, dan list 2 cons O sama dengan cons O elemen list 2 dan list 2 cons B sama dengan cons B list 2 elemen. Nah, terus dilakukan
fungsi pemanggilan untuk outputnya, untuk membaca outputnya sebagai berikut. Nah, jika sudah, jika sudah dibuat, maka kita lakukan run, maka akan kita lakukan run, yaitu dengan mengetik pada terminal, membuka terminal yaitu ghc min-o app app.hs. Nah, kita tunggu saja. Nah, jika sudah kita lakukan pemanggilan, kita masukkan input sebagai berikut, yaitu 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, kemudian 4, 2, 2, 3, 3. Nah, maka input dan output yang kita masukkan sesuai dengan yang di modul. Maka sekian dari telah selesai. Jika sudah selesai, saya akan menutupnya, yaitu jika saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.